Saya balik lagi ke sini. Artificial Indonesia. Ini sekaligus penutup ya, Gus? Ya. Nah, gini ya teman-teman. Terkadang artificial Indonesia itu secara tidak disadari oleh kita, itu dilaksanakan oleh kita juga. Misalnya apa? Aslinya orang Indonesia itu baik-baik. Aslinya tuh, saya percaya. Jadi pada saat Presiden Jokowi minta maaf, itu pasti dimaafin tuh. Sama rakyat Indonesia, dimaafin. Dan kita punya kebiasaan menghormati pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini kalau Pak Jokowi nanti nonton, Pak Jokowi jangan takut. Kita pasti menghargai Pak Jokowi kok, menghormati Pak Jokowi gitu. Jadi jangan kepikiran bahwa setelah nggak jadi presiden nggak ada yang menghormati, nggak. Mudah-mudahan. Itu benar banget, karena yang kita kritikan presiden. Iya. Kalau dia jadi manusia, ya manusia yang kita hormati. Iya. Kan gitu, betul ya? Ya betul. Dia harus mengerti tentang dirinya. Jadi gitu. Nah, kemudian misalnya kita bicara demokrasi. Ini demokrasi siasat yang terjadi hari ini. Itu sebetulnya artificial nggak buat Indonesia? Itu sebetulnya palsu nggak buat Indonesia tuh dalam sistem yang membentuk pemerintahan misalnya. Demokrasi kan saya sudah pernah bilang tuh ada teori dari Michael Bloom ya. Dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Ya mungkin kita belum siap. Karena kita terjemahkan demokrasi dalam 50.000 tadi. Dalam 200.000 tadi. Saya sudah pernah cerita di dalam survei Kedai Kopi, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, ada kriteria pemimpin yang muncul setelah Pilpres 2024. Apa itu? Kriteria pemimpin yang memberi hadiah. Itulah yang akan dipilih. Nah kemudian kalau demokrasi diterjemahkan dalam hadiah, itu artifisial buat kita tuh si demokrasinya. Palsu tuh. Kita belum ngerti tuh tentang demokrasi. Kenapa? Karena akhirnya kita menunggu 50.000, 100.000, 200.000. Dan saking baiknya orang Indonesia, kalau udah dikasih, dia milih pasti. Walaupun dalam setiap provinsi itu beda-beda. Sumatera Barat misalnya 11%. Jadi dari 100 orang, 11 yang akan pilih yang ngasih. Tapi kalau di Jawa Tengah itu sampai 78%. 78 dari 100 orang yang dikasih, 78 itu akan milih. Saking gak enakannya orang Indonesia, dia juga suka lupa. Mas Sabra ngasih 200.000, tapi seminggu yang lalu saya ngasih 50.000. 2 jam sebelum mencoblosan itu bisa saya yang diingat. Jadi masalah strategi memberi itu juga menjadi hal yang penting buat Indonesia. Nah teman-teman semua, artificial Indonesia ini penting untuk mengungkapkan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Yang paling miris sehari-hari ini adalah bahwa penguasa memandang kita itu adalah barang artificial juga, yang gak punya otak. Kita semuanya dianggap goblok. Pokoknya gue kasih kebijakan ini, lo mesti ikutin. Kita nggak tahu tuh kenapa kemudian pemerintah membuat kebijakan ini. Kenapa kemudian pemerintah membuat kebijakan itu. Pada saat kita memberikan masukan-masukan kritis, pemerintah hanya menjawab, itu bagian dari demokrasi. Nggak ditanya dulu apa esensinya. Itu guru-guru besar itu kasihan loh. Mereka bicara tentang etika, mereka bicara tentang leadership. Oleh penguasa, ya itu bagian dari demokrasi. Nggak diolah dulu gitu. Tapi kan jangan-jangan memang kita dibuat itu, bukan dibuat ya, kalau dibuat perbuatan yang itu ya. Negara ini dibangun, jangan-jangan juga berdasarkan artificial. Kepalsuan, yang penting ada negaranya. Yang penting jadi negaranya. Teman-teman, ada film namanya Truman Show. Nah itu yang main Jim Carrey itu. Itu semuanya artificial. Jadi dia menjadi tontonan publik. Dari dia lahir sampai gede, dia tumbuh dalam sebuah dunia yang gak nyata sebetulnya. Tapi itu ditonton. Artificial. Nah teman-teman nonton juga tuh. The Truman Show namanya.
Jadi, nah kemudian gini, bagaimana sebetulnya proklamasi kemerdekaan kita? Itu Soekarno, Hatta punya penjelasan sendiri-sendiri. Nanti teman-teman cari bukunya Hatta tuh, di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kalau nggak salah. Itu bab satunya saya udah pernah cerita tuh ya, antara mitos dan fakta gitu kira. Nah itu menurut Hatta, menurut Soekarno mungkin beda lagi. Nah, artificial itu, mana yang nyata, mana yang palsu, itu tergantung dari siapa yang menulis sejarah juga. Jadi, untuk penutup menurut saya ya, memang memahami diri kita itu penting ya. Walaupun itu susah ya. Karena kan kita paham dari hal-hal yang lahiriah saja. Dan kadang sebagai manusia kita tertarik untuk mengetahui atau ingin tahu tentang bagaimana masa depan kita. Makanya tadi pertanyaannya agak ngejelimet itu. Gimana? Apa yang dimaksud dengan sistem? Jangan-jangan itu juga pertanyaan artifisial tuh. Dia pengen dibilang jago. Makanya ada pertanyaan susah. Ya nggak apa-apa juga sih, kan sah-sah saja orang bertanya. Tapi Mas, tolong jangan ditanyakan pertanyaan itu kalau Sabrang nggak ada. Kalau itu dikasih ke saya akan kasih tugas. Kalau dikasih ke Semi jawabnya juga. Lu akan jawab gak itu? Ya bisa jadi kristenisasi keluarnya. Jadi itu pertanyaan itu sudah benar tuh. Ditanyakan pada saat yang menjawab, yang bisa menjawab itu ada. Ya kalaupun dikasih tahu ke Mas Fahmi ya Mas Fahmi pasti akan jawab aja. Pokoknya jawab aja. Nah teman-teman semua, artificial ini tidak bisa dianggap remeh di kehidupan berikutnya. Karena kadang-kadang artificial ini kita jadikan jalan keluar. Untuk menutupi kekurangan kita. Untuk menutupi ketidaktahuan kita. Nah akhir kata saya ucapkan terima kasih ini teman-teman sudah sampai dini hari ini masih setia menunggu ayat-ayat dari Semi nanti dikeluarkan lagi rahasia-rahasia kristenisasi supaya kita bisa membentengi diri dan memahami diri. Bila hal itu terjadi kita bisa membedakan mana yang artificial, mana yang asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada sebuah adagium yang sebenarnya gue nggak terlalu setuju, yaitu terutama di Indonesia, bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Sebenarnya banyak dengar kayak gitu ya. Dan gue nggak mau disampaikan nama Gibran, enak aja. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi hasil ini kita makan aja. Ya sebenarnya enggak juga. Apa yang terjadi hari ini itu adalah rekayasa tadi. Yang akhirnya 58% memilih apa yang kita harus terima. Jadi apakah itu proses yang benar atau tidak? Gue coba sedikit ya. Walau alam benar ya. Itu ya. Hanya Yesus yang tahu gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak terlalu setuju itu. Tetapi apakah effort yang bisa kita lakukan? Karena gini, pada dasarnya rakyat Indonesia ini baik kok. Baik banget. Kita itu kalau orang bule di PHK, oh demo. Kita mungkin mulai demo sekarang. Tetapi kalau nasihat orang tua, ya udah sabar aja, belum rezeki kamu. Gitu kan. Kenapa di sini tuh Gojek itu gampang banget ya? Karena oh ini kan rezeki. Padahal itu sebenarnya eksploitasi manusia. Oh, tapi kalau misalnya kamu udah kerja di Gojek ya udah itulah rezeki kamu harus dijaga. Itu eksploitasi. Bayangin lu mau beli makanan orangnya lu makan harganya 50.000 yang nganterinnya cuma dapat 3.000 atau 5.000 itu eksploitasi. Kenapa itu terjadi? Karena didengung-dengungkanlah yang namanya bonus demografi katanya. Bonus demografi ini semu. Katanya tingkat pekerja produktifnya banyak.
Artinya apa? Banyak orang nganggur sehingga pada daftar Gojek gitu loh. Sehingga semakin banyak orang nganggur, semakin cepat GoFood lu dateng. Gitu. Kalau misalnya di New York dibikin Gojek, nggak ada yang daftar. Karena semua orang ya nggak mungkin mau mau nganterin makanan lu cuma dibayar 5.000. Jadi saya tidak percaya bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, saya nggak percaya. Kita itu adalah korban eksploitasi. Oleh karena itu kita harus melawan, itu aja. Saya nggak percaya itu karena orang Indonesia baik. Orang Indonesia malas, saya tidak percaya. Terutama yang muslim. Setiap hari jam 4 sudah bangun. Ya kan? Sholat. Siapa yang bilang malas? Bule mana mau. Bulenya udah pergi ya? Mana mau jam 4 pagi setiap hari. Ambil wudhu berdoa, mana mau. Iya, mana mau. Bahkan kalau bulan puasa kalian jam 2 udah bangun kan? Mau makan. Dan bangsa anak di dunia ini yang dibilang pemalas, mau makan. Sebelum makan joget dulu. Ya kan dulu kan nonton sayurnya itu kan joget. Mau makan joget dulu. Cuman di Indonesia itu. Jadi orang Indonesia itu nggak malas. Tapi memang sayangnya orang Indonesia itu setinggi apapun agamanya, setinggi apapun pendidikannya, S1, S2, S3, memang masih banyak percaya mitos. Istri saya itu farmasi, ITB juga. Kami keluarga ITB. Flexing dikit. Tapi masih percaya kalau kupingnya panas berarti ada yang ngomongin, lu tuh ITB gitu. Ya kan gitu. Abang, kuping aku ini panas. Anak ITB, lulusan ITB farmasi, apoteker. Berarti ada yang ngomongin. Lu lagi catokan. Catoknya deket kuping panas, bukan ada yang ngomongin gitu. Nah itu yang harus diubah. Jadi saya memandang Indonesia dengan santai. Intinya dalam 5 tahun ke depan jangan sampai ini nanti komika yang gak ngomong politik. Tiba-tiba tiap 5 tahun ngomong politik. Sok paling tahu karena followernya lebih banyak dari saya gitu kan. Lalu di kontrak sebagai influencer. Jadi ikut ngerusak sebenarnya komika ini juga. Jadi kita ngerusak bareng-bareng bangsa ini gitu loh. Jadi kita jangan sampai 5 tahun lagi kita ribut lagi siapa yang mau dipilih. Wah Ganjar begini, Anies begini, wah Gibran, dan sebagainya. Kita tentukan dari sekarang, kita mau apa. Kalau mau golput ya golput aja. Tapi golput dengan mengerti. Karena saya memilih untuk tidak memilih. Gitu loh. Dan jangan kita itu mudah dijudge oleh orang-orang yang mencoba mendiskreditkan orang-orang yang kritis. Ini kumpulan orang kritis dan Indonesia butuh seperti itu. Indonesia butuh komika seperti Panji, mungkin seperti saya, mungkin seperti Bintang Emon. Karena kalau semuanya jokesnya itu toyor-toyoran, apalagi yang bersuara untuk ke atas. Dan kita itu kan kelebihannya komika ini bisa menyuarakan sesuatu yang berat dengan lebih simple. Ya kan? Jadi jangan sampai 5 tahun nanti kita berkubang lagi dalam apa yang dibilang Bang Hesa tadi 50.000 politik transaksional. Ya mungkin ini jumlahnya nggak banyak, tapi kan bisa mempengaruhi saudara kita. Kita nggak bicara siapa yang dipilih, tetapi kenapa kita memilih itu gitu loh. Karena ini adalah nasib kita. Bayangkan, ini ngerinya ya. APBN kita berapa? 3.000 triliun. Jadi orang yang akan mengelola 3.000 triliun ini, sok-sok kalau dikritik bilang, wah ini gak sopan sama orang tua nangis-nangis di TikTok. Padahal orang yang kita akan pilih itu akan mengelola 3.000 triliun per tahun. Banyak sekali itu. Jadi wajar kalau dikuliti dong. Wajar kalau kita ingin tahu orang yang mengelola 3.000 triliun ini, yang punya tanda tangannya itu bisa mengeluarkan 3.000 triliun ini, kita wajar kuliti. Bukan artinya kita tidak sopan, lalu mereka nangis-nangis di TikTok. Seperti itu. Jadi kita harus tularkan ini, kekritisan ini. Sambil itu ya kita bukan artinya, lu kritik mulu di media sosial dan sebagainya. Lu pengangguran ya? Enggak, emangnya manusia selalu satu dimensi? Enggak. Habis ini juga teman-teman mungkin profesional.
bekerja di kantornya. Saya juga bekerja di kantornya. Sekali-sekali saya diundang untuk ngomong di panggung, untuk ngomong di forum seperti ini. Apakah dengan itu saya mengabaikan tugas-tugas saya sebagai profesional? Enggak. Jadi jangan mau untuk kita itu dibungkam supaya tidak kritis, seolah-olah kita tidak berkarya di tempat lain gitu loh. Di kantor mungkin ada yang sebagai HRD, ada yang sebagai accounting, ada yang sebagai manajer atau apapun itu. Tetap berkarya di situ dan tetap kritis, bisa kan? Masa kita ini harus satu dimensional terus? Itu yang diinginkan oleh buzzer. Ketika kita kritis, berarti ini orang ini gak ada kerjaan. Wah, Bang Semi ini ngomong kritis seperti ini untuk cari panggung. Sorry ya, gua dengan ngomong kritis ini malah mengurangi panggung gua. Semakin sedikit korporat yang mau undang gue, takut undang Semi. Seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang harus dibayar. Lalu terakhir saya mau berterima kasih dulu. Ini saya tidak pernah ketemu forum yang demikian antusias sampai jam 2:30 pagi. Luar biasa ya. Ini kalau Indonesia kayak gini kayaknya maju deh ya. Bayangin ada orang sampai 2:30 pagi masih ngomongin tentang sistem. Luar biasa. Iya, bule aja udah keluar. Kita masih ngomongin sistem. Wah, habis ini kita yang jajah mereka ya. Terima kasih telah diundang. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Sabrang, Mas Hensat. Semuanya terima kasih. Terima kasih Kenduri Cinta. Selamat malam.